Assalamualaikum, Rahayu, dulur. Kali ini kita berjumpa lagi di Bukan Horor. Sakjane iki aku nek bahas horor iki wedi. Yo Surabaya pandaan lah. Ya pemanek keadaan. Nah, dulur, di segmen Bukan Horor kali ini ya kita bintang tamu kita masih sama, yaitu Mbak Della. Mbak Della ini salah satu anak yang diberi kelebihan oleh Tuhan, ya kalau bahasa kerennya di kehidupan sehari-hari yaitu indigo. Mbak Della, gimana kabarnya Mbak Della? Alhamdulillah. Kok nggak sih nak? Sampai kok ketawa gitu. Ini baru mulai loh ini. Ya. Ini baru mulai. Ini ya, tapi kita bahas nyantai aja karena segmen Bukan Horor. Jadi bukan di kayak di acara yang lain-lain lah, terlalu horor gitu loh. Tapi kalau sampai melihat saya horor ya nggak apa-apa, takut gitu. Nah, Mbak Della, ini mungkin kita agak kenalan sebentar ya, sedikit tentang pribadi Mbak Della gitu. Ya. Mungkin dulur-dulur judes itu yang nonton ini nantinya mungkin penasaran gitu. Mbak Della ini sejak kapan gitu diberi kelebihan lah ketimbang ya kayak saya dan teman-teman lain yang nggak bisa ngelihat ya yang tak kasat mata lah. Sejak kapan Mbak Della? Kalau bisa lihat itu sekitar usia 17 tahun. 17 Tahun. 17 tahun itu sudah mulai Kebuka. kebuka itu kebuka apa Mbak Della? Ya baru bisa ngelihat hal yang apa ya namanya tidak bisa dilihat oleh orang awam. Manusia yang awam ya. Iya. Itu pertama kali ngelihat apa? Saya juga penasaran ngelihat apa pertama kali. Pertama kali sih lihat kayak orang ya sama kayak manusia tapi hitam banget. Hitam. Nggak pakai baju, cuman pakai celana pendek. Itu kalau bisa digambarkan itu wujudnya seperti apa? Seperti genderuwo kah atau Enggak sama kayak manusia. manusia, biasa. wujud manusia. Tapi wajahnya jelas nggak Mbak? Wajah itu jelas. Wajahnya nggak jelas, cuman kelihatan hitam semua. Kelihatan hitam. Ya. Nah, tapi kalau boleh tahu lagi, itu efek pertama kali Mbak Della itu punya kelebihan itu apa mungkin? Mungkin pertama panas atau apa? Kalau efek sih nggak ada, cuman takut aja sih mas. Kayak baru pertama kali ngelihat Saya? nggak pernah tak lihat, Ya, enggak. lihat saya takut sama. Tapi sampai lihat saya takut nggak? Enggak. Enggak ya. Alhamdulillah. Nah itu. Nah Mbak Del tinggal di Surabaya asli anak Surabaya atau? Asli Surabaya. Asli anak Surabaya lah. Ini gini Mbak Del, ini kan seru, asik lah kalau kita ngomongin Surabaya. Ya. Apalagi Surabaya terkenal dengan kota metropolitan kan, kota tua, salah satu kota tua lah, kota besar di Indonesia. Dan banyak tempat-tempat bersejarah di Surabaya kan. Mungkin Mbak Della di episode sebelumnya kan ngomongin Kalisosok. Nah, gitu, penjara Kalisosok. Dikupas tuntas lah sejarah Kalisosok. Lah, ini mungkin dari Mbak Della sering nggak jalan-jalan di tempat-tempat ya bersejarah di Surabaya? Contohnya kayak gedung Juang atau yang lainnya. Pernah sih mas. Pernah. Tapi sering nggak ngelihat, oh ternyata di tempat ini ada sosok ini. Sering. Kan kalau jalan-jalan selalu kelihatan yang itu. Itu yang tak kasat mata kan gitu. Tapi apa semua tempat atau gedung lah ada makhluk-makhluk seperti itu? Ada. Gitu. Ini dulur, enaknya Mbak Della ini kalau saya nanya jawabnya ada, iya itu. Itu yang bikin horor gitu. Di tengah kota sering jalan-jalan Mbak Della? Sering. Sering. Contohnya seperti di mana? Tunjungan mungkin. Tunjungan mall, wajar kalau mall ya. Iya. Di mallnya atau jalanannya? Jalan tunjungannya. Jalan tunjungannya, berarti jalan tunjungannya itu setelah Siola ya, deretan Siola itu ya. Ya, ya Nah. sepanjang itu. Sepanjang itu. Nah, ini yang menarik mungkin karena ini yang penasaran, mungkin dulur-dulur judes juga penasaran, saya juga penasaran gitu. Nah, kita ngomongin jalan tunjungan. Coba, sampean sudah berapa kali? Lebih 2 kali, 3 kali? Ya, lebih Sering. Sering. Nah, ini kan sekarang kan tunjungan kan rame, Iya. jadi tempat wisata. Nah, apakah ada salah satu gedung atau di kawasan sana mempunyai
apa ya, aura-aura mistis itu ada nggak? Banyak sih Mas, kan di setiap gedung itu ada. Setiap deretan jalan tunjungan, setiap gedung ada, Ada. pasti ada. Ada. Bisa digambarkan seperti apa Mbak? Apa maksudnya? Itu kan di sana kan tempat bersejarah, Iya. ya kan ya. Contohnya kayak perobekan bendera dan tempat pejuang-pejuang banyak yang gugur lah waktu merebutkan kemerdekaan. Mungkin bisa digambarkan sedikit Pak. Di sana itu seperti apa? Yang tak kasat mata, Orangnya, ya, keadaan. nah keadaan yang tidak bisa dilihat orang umum. Sebenarnya keadaannya sih sama kayak sekarang sih. Ya pertokoan kayak gitu, terus banyak-banyak apa? Orang yang jalan-jalan. Cuman bedanya kalau sekarang kan orang biasa ya. Kalau dulu tuh orang Belanda yang punya pangkat lah. Kayak apa ya? Kayak orang yang punya jabatan kayak gitu. Itu di sana semua. Berarti apa ya? Orang asing lah ya, Iya. orang Belanda yang di sana. Tapi aktivitas mereka apa? Apa cuman ya biasa aja, cuman jalan-jalan atau apa? Iya, jalan-jalan kayak ya apa ya, kalau dulu kan belum ada transportasi kayak mobil Ya. ataupun sepeda motor ya, mereka kan jalan-jalan biasa kayak gitu. Itu sejak kapan mereka di sana? Ya sejak awal mula Belanda ada di Indonesia. Surabaya. Ya, Kenapa kok masih ada di sana mereka? ya karena kan Belanda paling lama. Menjajah. Selain Belanda tidak ada. Ada, cuman paling lama itu dikuasai sama Belanda kan. Ada orang Jepang, cuman nggak sebanyak orang Belanda. Tapi kayak yang membuat saya penasaran itu, kenapa kok mereka masih di sana gitu loh? Kalau ya wajar lah orang Belanda kayak masih di sana, oke. Tapi kenapa kok masih ada gitu loh? Nah itu nanti tak tanyain orangnya, ta Mas. Sampai bisa. Ya, nek sampean gak wedi ya gak apa-apa. Tuh. Ini kan segmennya bukan horor, jadi saya nyantai gitu. Oh, ini. Jadi nyantai. Dulu juga tahu pasti. Ya saya kan orangnya berani gitu loh. Mereka di sana ya kayak nggak bisa pulang ke daerahnya. Daerahnya maksudnya ke Belanda. Iya, nggak bisa balik ke Belanda karena kayak udah menetap di sini gitu. Kayak Itu sebelum meninggal atau setelah meninggal nggak bisa kembalinya? setelah meninggal. Setelah meninggal. Mungkin bisa dijelaskan jauh sebelum perobekan, ada peristiwa perobekan bendera itu, orang-orang di sekitar Jalan Tunjungan itu aktivitasnya ngapain sih? Yang pertama tuh ya jalan-jalan, terus banyak orang kayak wirawiri berangkat kerja gitu. Itu mereka masih wujud manusia ya, masih hidup ya semasa Ya, itu. pada saat itu. Hmm. Gitu. Terus apa namanya? Banyak kok Mas orangnya, mulai anak kecil, bapak-bapak, ibu-ibu kayak gitu. Intinya kan aktivitas seperti ya manusia Kita pada umumnya. pada umumnya. Ya. Nah, rata-rata pakaiannya bisa digambarkan, pakaiannya itu seperti apa mereka itu kan? Kita penasaran, biasanya kan lihat di buku, di TV, apa bener kayak Kalau anak kecil ya kadang pakai baju dress. dress, Ya. itu yang cewek, Ya. yang cewek. Terus kalau yang cowok pakai celana pendek, Hah? kaosan kayak gitu, pakai topi. Kadang ada yang nggak pakai, macam-macam. Terus ada yang nggak berangkat kerja itu pakai apa? Baju atasan putih ya kayak kemeja putih, terus bawahnya itu hitam, bawahnya coklat. Sebelum ada peristiwa perobekan bendera, Pak, ada peristiwa yang lain jauh sebelum itu. Sebelum itu sih damai-damai saja sih Damai-damai Mas. saja. Ya. Berarti yang membuat kawasan itu angker ya, Pak. Banyak aura lah, aura negatif positif. Berarti semenjak kejadian peristiwa bendera itu. Iya. Nah, di sekitar sana, Pak, Jalan Tunjungan itu apa ya? Fisiknya lah, sama nggak seperti ini? Apa memang ada yang sekarang sudah hilang, ada kayak rel kereta atau apa yang hilang, sudah hilang lah? Ada sih di jalan Jalan ya, Tunjungan itu. Ya. Dulunya sih kan kayak ada kereta. Di Apa ya namanya dulu? intinya rel lah ya, Iya, ada relnya rel. ya, Iya. jalurnya ya. Jalur. Itu di mananya? Di tengah jalannya. Tengah jalan. Tengah jalan Tunjungan.
berarti semenjak apa sepanjang itu Iya, di sana, berarti tengah-tengah itu iya. Dan hilang sudah nggak ada sejak apa? setelah kejadian perobekan bendera itu Sudah nggak ada hilang. udah nggak ada. Marah gak mereka yang di sana karena sudah dihilang? Katanya kalau sudah dihilangkan anunya Enggak sih mengganggu. mas, karena emang udah dibuat jalan biasa aja. Jalan biasa. Karena kan sekarang semakin padat. Terus aktivitas mereka yang di sana yang sudah tidak ada lah, sudah tidak ada itu apa ada jamnya Mbak Del? Ada jam khususnya gitu loh. Kalau di sana sih bebas ya mas, mau pagi, siang, malam, sore. Berarti setiap waktu mereka di Iya. sana. Emang nggak kemana-mana, ya cuma di situ-situ tok gitu loh. Ya di situ-situ aja. Situ-situ tok. Kalau Ya, nah, Mbak Dela sendiri kalau di sana malam atau sore atau pagi sore sih mas, sore. risih gak ada mereka gitu loh. Sepertinya contohnya pas makan terus makan kok diliatin orang. Ya kalau aku pribadi sih ya risih asli. Kayak apa ya? Kan gak enak kalau makan diliatin mas. Apa mana? Jalan-jalan terus ketenggor kan gak enak. Sampai bisa merasa tenggor itu. Kalau kayak saya itu nggak bisa, manusia yang lain tuh bisa. Gak bisa. Sampean ya. Ya tapi kan di sana banyak orang, Pak. Kan pasti ngelihat sampean makan loh. Ya itu makanya aku apa namanya? Apa karena mereka mau minta gitu loh? Enggak. Ya emang kayak suka ngeliatin gitu. Kan banyak. Yes banyak intinya kayak apa-apa diliatin gitu loh. Kayak mereka itu belum pernah ngelakuin yang kita lakuin sekarang gitu loh. Lah, emang apa dulu? Emang apa ngelakuin kayak makan? Mereka gitu? kan cuman kayak jalan-jalan, lihat-lihat. Kalau Berarti bukan orang Tunjungan, maksudnya jalan orang di luar kawasan itu main ke sana. Iya. Maksudnya gitu. Di sana itu jumlah arwah yang di sana itu berapa banyak sih, Pak? Kalau kita ngomongin banyak itu kan pasti ada angka gitu. Puluhan sih mas, puluhan ribu orang. Puluhan ribu Orang. orang. Ya itu campur ya. Campur itu seperti apa? Ada orang Belanda, ada orang pribumi. Tapi gak dikubur semua, Pak? Atau pilih-pilih yang dikubur? Ya ini yang meninggal di situ. Meninggal di situ. Ya. Ya tapi gak dikubur ya, meskipun yang dikubur juga tetap Iya. di sana. Meskipun kuburannya beda Iya. kawasan, masih di sana. Kayak ya suka jalan-jalan di situ. Karena pernah di sana Iya kan, pernah gitu. di sana. Nah, ini kan sampean kan tadi nantang saya. Mungkin bisa dikomunikasikan, bisa. Mungkin ada yang di sana ya Pak. Mereka yang di sana, yang Iya. tak kasat mata mungkin ada apa pesan atau apa gitu. Ya mungkin kalau pesan apa ya, tetap jaga bangunan yang bersejarah aja sih. Karena mereka itu orang yang apa ya, kayak berprinsip gitu. Orang Belanda kan kayak gitu. Ya. Jadi kayak kalau gini harus gini, nggak boleh gini harus gitu, nggak bisa, nggak mau kayak gitu. Sampean bisa bisa jelaskan tragedi dulu itu seperti apa sih suasananya? Dulu nggak seramai sekarang sih, maksudnya nggak sepadat sekarang Apanya di bangunannya atau orang-orangnya? orang-orangnya. Orang-orangnya. Gitu. Nah, karena saya kan suka sejarah dan horor kan gitu suka. Nah, karena ngomong perbaikan bendera, saya kan belum, dan mungkin teman-teman yang lain mungkin dulu yang lain mungkin belum benar-benar yakin bahwa benar tak sejarahnya itu seperti itu gitu. Benar kok, sesuai. Itu seperti apa? Yang benernya itu seperti apa? Mulai dari orang yang naik tangga dari depan gedung, Orang Indonesia ya? ya itu naik tangga dari atas ke atas, bahkan sampai ada yang jatuh itu juga ada. Yang jatuh itu karena apa? Ditembak kah atau Ya ditembak terus, ditembak? terus kayak nggak kuat, apa ya, terlalu menguras tenaga juga, kayak udah gak bisa tenaga gitu loh. Itu memang tingginya dulu gedung itu emang seperti sekarang atau masih lebih tinggi? Tetap gak ada yang dirubah ya? Nggak ada, masih tetap sama. Nah, mereka yang sudah tidak ada, yang gugur di tempat medan perang di sana itu sekarang seperti apa arwahnya? Arwah mereka itu Ya banyak sih mas, campur. saya kok deg-degan ya. Lur asli lur iki iki degan lur iki lur. Monggo Pak bisa dilanjutkan.
Ya mungkin ya campur orang pribumi, orang Belanda juga. Orang Indonesia sama orang Belanda. Ya. Tapi saya nggak mau lah ngomongin orang yang asing gitu, yang warga Indonesia ya, orang Surabaya, orang Jawa lah. Itu seperti apa sekarang kondisi mereka, apa arwah? Kalau dibilang gitu arwah nggak Ya. di sana? Itu seperti apa arwah? Ya, Masih tetap- tersiksa atau? Kalau tersiksa sih enggak, cuman keadaannya tetap sama ketika dia meninggal. Keadaannya seperti apa keadaannya? Kayak ada yang ditembak kepalanya gitu. Ditembak kepalanya. Ya. Terus badannya, kakinya kayak gitu. Itu bisa dideskripsikan, digambarkan saat mereka ditembak itu apa reaksi mereka itu seperti apa gitu? Ya reaksinya mereka kayak ya berontak, cuman kan nggak mungkin ngebantuin toh. Ngebantuin yang Ya, yang nembak ditembak tadi kan nggak mungkin kayak ini tolong dulu kan nggak dikubur. mungkin. Berarti gak dikubur mereka. Nggak, kayak dibiarin di sini. Berarti di jalan Tunjungan, kawasan Tunjungan ya bener-bener apa, kalau kita ngomong angker, sepakat gak siapa ngomong angker atau apa ya yang cocok mereka lah lupa? Enggak sih mas, kalau sekarang kan nggak angker. Nggak angker ya, mungkin Cuman karena bangunannya. ya mungkin. bangunannya banyak mistis lah kan gitu. Ya, gitu. Tapi setelah kejadian itu apa ada tragedi yang lain? Nggak ada sih mas. Nah, mereka sekarang ini kegiatan apa, bukan kegiatan, aktivitas itu apakah mengganggu manusia? Apa terganggu nggak nanti mereka dengan keberadaan manusia yang banyak ini? Kalau terganggu sih enggak, cuman kayak mereka lihat-lihat apa ya, kemajuan. Maksudnya kemajuannya seperti apa? Kayak udah ada sepeda motor, terus ada mobil, terus apa namanya, udah bagus-bagus gitu loh gedungnya. Kan dulu nggak kayak gitu. Padahal mungkin yang saya masih belum apa ya, dapat jawaban ya. Mungkin kayak kita di suatu tempat itu pasti ada kan makhluk seperti itu. Ditunjukkan pun itu kan, kalau Mbak Dela ya, itu mungkin bisa melihat dan bisa merasakan dan bisa melihat dan bahkan bisa berkomunikasi lah. Sedangkan kayak saya dan teman-teman yang nggak punya kelebihan itu, apakah energi mereka akan berbenturan dengan kita gitu, yang di sana? Kalau perihal energi sih itu tergantung kondisi badannya juga. Karena nggak semua orang itu bisa ngerasain energinya mereka gitu. Kayak ada orang yang cuek, terus nggak terlalu merhatiin sekitarnya. Di sana Kebanyakan sih nggak terlalu peduli. kebanyakan. Ya. Di antara gedung-gedung di sana selain yang bekas gedung perobekan bendera, di mana lagi? Maksudnya di Jalan Tunjungan itu kan banyak gedung-gedung sekarang ya. Dan rata-rata gedung-gedung ya kuno-kuno. Ya ada sih mas. Apa? Ya salah satu. Ada apa? Ya mulai dari anak kecil sampai orang tua juga ada. Anak kecil itu tapi tetap orang Belanda Iya. atau orang Indonesia? Belanda. Orang Belanda. Anaknya orang Belanda. Oh, satu keluarga. Iya. Di sana camping. Enggak. Jalan-jalan mas. Jadi satu keluarga di sana. Iya, kayak waktu lu ya holiday. Holiday. Bisa berkomunikasi sama. Nggak ada satupun yang mau diajak omong. Emang karakter dulunya memang begitu apa? Ya, Apa ya, introvert ya, gitu ya. Ya, intinya kan di semua tempat kan kita harus tetap berhati-hati, karena ya percaya nggak percaya di semua tempat itu ya ada kan gitu. ya. Ya kan? Nah, lalu kita lebih merinci, Mbak Del, lebih menyempit lah pembahasan kita ya di salah satu gedung itu yang aura energi apa itu kalau dibilang Campur sih mas kalau di situ. energi gaib lah ya, Positif negatif. energi positif negatif. Ada positif, energi positifnya, Ada. contohnya seperti Ya kayak sama kayak orang Belanda tapi nggak sekejam itu, nggak sekasar itu. tapi masih baik lah Iya, ke masih warga Indonesia. Tapi sampean pernah masuk ke dalam itu, pernah? pernah. Pas apa itu, apa emang bener-bener explore atau seperti cuman main aja gitu? Waktu itu disuruh nari naik ke atas. Terus sampean penari juga ternyata. Iya.
JKT48 enggak ya? Enggak, Mas. Penari lah, penari. Iya, Terus menari. Ya waktu itu disuruh nari di atas toh. Nah, waktu atas iya, gedung yang atas gedung. tempat perobekan itu. Iya. Terus Ya terus. naik ke atas, yaitu awalnya masuk kan nggak enak. Udah berat. Nah, terus Udah berat itu apa? pundak. Pundak. Iya. Oh, terus lanjut. Pundak udah berat, kayak ya udah mulai udah nggak bisa fokus gitu loh. Karena kan aku juga takut ketinggian. Oh, karena dasarnya sampai takut ketinggian. Tapi di sana apa sampai langsung bisa interaksi dengan apa ya? Ya, makhluk-makhluk yang di sana. Saat nari. Bisa Mas, cuman kayak jangan dulu kayak. Yang bilang jangan dulu itu siapa? Aku. Jadi kayak biar selesai dulu nariku baru setelah itu. Oh, berarti pas sampai nari ada yang ngomong interaksi apa? Apa yang mau diinteraksikan ke sampean itu apa? Ya kayak apa ya? Banyak yang bilang kayak ayo bantu aku kayak gitu kan. Ya aku nggak bisa kalau bantu orang sebanyak itu. Belum. Banyak itu ya. Salah satunya yang sampai ingat bantu apa? Minta bantuan ke Mbak Dela ini bantu apa gitu? Anak kecil sih Mas, kayak minta tolong, ayo bantuin aku, anterin aku ke orang tuaku. Loh, kan aku ya nggak tahu orang tuamu siapa kan gitu. Ya tak jawab gitu Mas. Loh orang tuamu mana loh? Lah kamu sama siapa? Aku juga gitu. Dia bilang gini-gini toh. Loh, ya aku ya nggak ngerti. Ya saya tinggal mari ngono. Marah Kak? Ya marah langsung gitu. Nah itu kayak apa arwah yang kayak gitu-gitu itu apakah kayak minta tolong lah Pak? Itu apakah bisa seperti sampai lah yang punya ya kelebihan itu apa? Bisa nggak sampai tolong mereka? Seperti kayak tadi anak kecil itulah contohnya. Ya kalau gitu sih bisa Mas, kayak tapi dilihat dulu gitu loh. Orang tuanya tuh di mana dan posisinya tuh seperti apa. Lah kalau orang tuamu ada di Belanda masa iya aku mau ke Belanda. Ke Belanda. Nah, kayak gitu. Karena ya kita terlepas tadi sampean jelaskan nggak mengganggu ya, nggak mengganggu orang-orang sekarang yang sering di jalan-jalan di Tunjungan. Perlu nggak sih mereka-mereka yang makhluk-makhluk ya tak kasat mata itu dihilangkan gitu loh? Saranku sih nggak usah ya Mas, karena apa ya, mereka juga nggak ganggu yang pertama. Yang kedua, mereka kan cuman lihat-lihat aja kayak gitu. Selagi nggak ganggu ya nggak masalah dong harusnya. Biarin aja mereka tetap aktivitas kayak manusia pada umumnya, selagi mereka nggak ganggu kita. Nah, kalau sumpama kalau itu di mereka ya Pak, yang makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu dihilangkan, apa nanti dampaknya? Ya gak ada dampaknya, cuman apa ya, nggak seharusnya kita ngusir orang tanpa ada alasan. Gitu ya. Gak sopan. Ya sebelum kita akhiri ya ngobrol ya nyantai kan namanya bukan horor. Ada pesan khusus gak dari mereka yang di sana itu untuk manusia yang sekarang gitu masih hidup gitu? Ya harus tetap jaga bangunannya, terus ya tetap jaga kelestarian Jalan Tunjungan itu aja sih. Kayak jangan merubah bangunan bersejarah gitu. Gitu ya, ya bagaimanapun kita ya hidup berdampingan itu ya. Ya. Oke. Ya, dulur. Poin penting yang kita ambil dari ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Dela yaitu ya kita jangan sampai mengganggu, merusak, merusak tempat-tempat bersejarah. Salah satunya ya di Jalan Tunjungan karena banyak gedung-gedung yang bersejarah. Contohnya seperti coret-coret, aksi vandalisme gitu. Jadi ya kita tetap lestarikanlah sejarah-sejarah yang ada di kota Surabaya. Ya mungkin ini dulu dulur ngobrol-ngobrol kita di segmen bukan horor. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.